Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Namun sebelum kita menjalani hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-8. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan kita untuk memuji Dia. Bukan karena Dia kurang pujian, atau bukan karena Tuhan gila hormat, tapi memang Tuhan sudah menanamkan sifat memuji itu di dalam diri kita pada saat Dia menciptakan manusia. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, pasti keluar pujian dari mulut kita. Kita melihat seorang yang cantik atau cakep, kita memuji dia. Ketika kita melihat sebuah atraksi yang menakjubkan, kita akan memuji pemainnya. Ketika kita melihat hasil seni yang luar biasa, kita akan memuji senimannya. Kita akan selalu menemukan alasan ketika kita memuji seseorang. Nah, mengapa ada orang Kristen yang sukar untuk memuji Tuhan? Mungkin saja karena dia belum menemukan alasan mengapa dia harus memuji Tuhan. Dalam Mazmur 8 ini kita akan menemukan alasan-alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama, karena kita diingat oleh Tuhan. Dalam ayat 4 dan 5 tadi dikatakan, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Cobalah bandingkan diri kita dengan luasnya alam semesta, tempat bulan dan bintang-bintang. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa menurut Wikipedia, bintang-bintang yang ada di langit
itu menyebar dan berkelompok menjadi sebuah galaksi, diperkirakan ada ratusan miliar bintang dalam satu galaksi. Dan di alam semesta ini terdapat lebih dari 100 miliar galaksi. Jadi tinggal dikalikan saja. 100 miliar bintang dikalikan dengan 100 miliar galaksi. Betapa banyaknya bintang, betapa luasnya alam semesta ini. Nah, meskipun alam semesta begitu luas dan kita ini seperti titik debu saja, namun Tuhan mengingat kita dan Tuhan memperhatikan kita. Sesekali kalau engkau sulit untuk memuji Tuhan, cobalah engkau keluar dari rumahmu di malam yang cerah dan pandanglah bintang-bintang di langit. Maka engkau akan menemukan alasan mengapa engkau harus memuji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dari semua yang diciptakan oleh Tuhan menurut Kejadian 1 ayat yang ke-27. Itulah sebabnya kita manusia menjadi makhluk yang mulia, yang begitu dikasihinya. Bahkan Tuhan rela menjadi sama dengan manusia saat manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan Yesus rela memikul hukuman dosa manusia di atas kayu salib, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masakan hal itu kurang cukup untuk engkau memuji Tuhan? Harus dengan cara apa lagi Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepadamu untuk engkau dapat bersyukur dan memuji nama-Nya? Yang ketiga, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita diberi kuasa atas segala ciptaan. Dalam ayat 7-9 dikatakan, engkau membuat Dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Manusia diberi hak untuk mewakili Allah berkuasa atas segala ciptaan yang lainnya. Pengertian dari berkuasa punya arti hak untuk mengelola seluruh isi bumi. Itu sebabnya sumber-sumber alam ini tidak pernah habis untuk dapat memenuhi kebutuhan kita manusia. Dan itu semua disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ini berbicara tentang berkat pemeliharaan Tuhan atas kita manusia yang dikasihinya. Kalau kita hari ini masih bisa bekerja, itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Kalau kita masih dapat menghirup udara yang segar, itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Kalau kita masih bisa makan dan minum, itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Lalu mengapa kita masih sulit sekali untuk memuji Tuhan? Kiranya kebenaran-kebenaran dalam Mazmur 8 ini memberikan kepada kita alasan yang kuat untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bapa, ampuni kami yang kurang bersyukur, ampuni kami yang kurang bisa memuji menyembah Tuhan, sebab firman-Mu mengingatkan kepada kami terlalu banyak alasan yang seharusnya mendorong kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingat kami, meskipun kami setitik debu saja di alam semesta yang begitu luas, namun Engkau memperhatikan dan mengingat kami. Terima kasih Engkau ciptakan kami serupa dan segambar dengan diri-Mu. Betapa mulianya diri kami di hadapan Tuhan, sehingga Engkau pun rela menjadi manusia mati di atas kayu salib,
bagi pengampunan dosa kami. Terima kasih juga karena Tuhan Kau memberikan kepada kami untuk berkuasa atas segala yang Kau ciptakan. Engkau memelihara kami melalui segala sesuatu yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Itulah sebabnya kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami menyembah Tuhan pagi ini buat segala kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Engkau menilik keadaan jemaat-Mu. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau menjamah, menyembuhkan, memulihkan oleh kuasa bilur-Mu. Kalau ada yang susah, Tuhan Kau hiburkan, Tuhan Kau kuatkan. Kalau ada yang menghadapi jalan buntu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu kepada mereka. Engkau membuka jalan, Engkau memberikan terobosan baru, sehingga nyata sungguh pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus